Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan proposal suatu event yang berjudul Start, Save the Earth with Plastic Art. Kelompok saya terdiri dari saya Deandra Rahasti Aryono, yang kedua ada Salsa Bilawati, yang ketiga ada Rifa Mahfira, dan yang keempat ada Putri Afifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa Bilawati. Yang pertama, masalah lingkungan hidup, yaitu pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan besar bagi Indonesia. Hasil riset terbaru dari Sustainable Waste Indonesia ataupun SWI mengungkapkan sebanyak 24% sampah di Indonesia masih tidak terkelola. Dari laporan itu diketahui juga jenis sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah plastik sebanyak 14%. Seperti grafik tersebut menggambarkan bahwa negara Indonesia berada di urutan kedua, penyumbang sampah plastik terbanyak dengan jumlah 3,2 juta ton. Selanjutnya ada penyebab. Yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah plastik sembarangan. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan dampak dari membuang sampah plastik sembarangan menjadi salah satu faktor utama mengapa masyarakat lebih memilih membuang sampah plastik di jalan, selokan, ataupun sungai dibanding tempat pembuangan akhir. Kemudian yang kedua, kurangnya penyediaan tempat sampah. Kurangnya fasilitas pembuangan sampah yang ada di sekitar tempat mereka tinggal menyebabkan mereka lebih memilih membuang sampah sembarangan sehingga dapat berdampak pada pencemaran lingkungan. Yang ketiga, perilaku yang masih tergantung pada pemerintah. Perilaku masyarakat yang seperti ini biasanya terjadi karena ketergantungan terhadap pemerintah. Masyarakat seringkali berpikir bahwa sampah yang mereka buang secara sembarangan akan bersih dengan sendirinya karena tugas dari dinas terkait. Adapun solusi yang kami buat terhadap permasalahan ini, yang pertama membawa tas belanja sendiri, yang kedua mendaur ulang sampah plastik, dan yang ketiga memakai kemasan plastik yang dapat digunakan kembali. Adapun inovasi terhadap permasalahan lingkungan hidup ini, yaitu kami akan membuat event pameran daur ulang sampah plastik. Jadi inovasi ini tuh terbentuk karena awalnya berawal dari pembahasan mengenai pencemaran lingkungan akibat sampah plastik, yang kemudian munculnya sebuah ide untuk menyelenggarakan pameran sekaligus merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang dimana pada saat momen ini tuh akan melibatkan berbagai komunitas maupun institusi yang memiliki program jurusan seni dan pecinta lingkungan hidup, serta tak menutup kemungkinan masyarakat akan ikut terlibat di dalam event ini, terutama pada kalangan remaja. Ya, ini merupakan gambaran event kami. Kami akan pada beberapa tempat kami akan menyediakan spot foto untuk para pengunjung, dan ada beberapa spot yang dimana spot tersebut akan dibuat edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat bahwa lingkungan ini harus dijaga dan sampah plastik dapat dibuat dan memiliki nilai seni yang tinggi. Ada beberapa tempat juga, yaitu kami akan menyediakan produk dari daur ulang sampah tersebut yang kemudian pengunjung dapat membelinya. Baiklah, tujuan kegiatannya yang pertama, untuk membangun kesadaran masyarakat umum agar lebih peduli terhadap sampah di sekitar. Yang kedua, untuk membangun gerakan bersama dalam mengolah sampah secara terpadu. Yang ketiga, untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa sampah plastik bisa diubah menjadi sesuatu yang memiliki seni tinggi. Yang keempat, untuk menjadi media apresiasi yang membuat berbagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Yang kelima, untuk menjalin silaturahmi yang membuka jaringan antar institusi, antar komunitas maupun masyarakat secara umum. Selanjutnya yaitu manfaat dari kegiatan. Yang pertama yaitu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah agar tidak terjadinya longsor dan banjir. Yang kedua, menambah pengetahuan dan mengasah kreativitas masyarakat untuk
masyarakat umum. Yang ketiga, membuka kesadaran kritis masyarakat pada umumnya terhadap pencemaran lingkungan akibat sampah. Nama kegiatan ini yaitu kegiatan START, yaitu Save the Earth from Plastic Art. Tema kegiatan yaitu acara ini mengambil tema kegiatan yaitu From Trash to Art, yang merupakan bentuk kegiatan untuk mengurangi sampah plastik yang diwujudkan dalam bentuk pameran daur ulang, memberikan kesempatan kepada masyarakat dan komunitas seni untuk mengekspresikan kreativitas mereka untuk mengubah sampah menjadi nilai seni yang tinggi. Adapun macam-macam kegiatan. Ragam kegiatan acara yang akan diadakan yaitu pameran, sosialisasi, live musik, dan kulineran. Yang bersangkutan pada acara ini, yang pertama instansi pemerintah lingkungan hidup seperti BLH, yang kedua organisasi lingkungan hidup Bandung seperti WALHI atau organisasi lingkungan hidup yang independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. Yang ketiga komunitas pemerhati lingkungan hidup Bandung seperti My Bibi Milenial, atau komunitas ini sudah banyak kontribusi, salah satunya adalah mengurangi penggunaan plastik dan mengolah limbah menjadi benda yang bermanfaat. Dan yang keempat, bank sampah sekitar Bandung. Dan yang terakhir, masyarakat sekitar Bandung. Adapun target acara pada event ini, yang pertama, masyarakat sekitar Bandung. Yang kedua, dosen dan staf Telkom University Bandung. Dan yang terakhir, mahasiswa-mahasiswi dan alumni Telkom University Bandung. Selanjutnya ada susunan kepanitiaan. Ketua oleh Salsa Jelawati, sekretaris oleh saya sendiri Rifa Magfira, bendahara oleh Putri Afifah, koor acara Diandra Rahasti Haryono, koor humas Salsa Jelawati, koor perlengkapan Putri Afifah, koor publikasi dan dokumentasi Diandra Rahasti Haryono, dan koor konsumsi oleh Rifa Magfira. Pembagian jamdesk ketua. Yang pertama, bertanggung jawab pada seluruh kegiatan kepanitiaan. Yang kedua, memantau perkembangan seluruh divisi. Yang ketiga, memberi keputusan final yang bersifat mutlak ketika ada suatu masalah. Yang keempat, menjadi sosok inspirator dan motivator bagi yang lain. Dan yang kelima, mengamati segala hal yang tidak terduga atau memahami segala hal yang terjadi dalam kepanitiaan. Kemudian job desk dari sekretaris sendiri yaitu yang pertama mengetik proposal sponsor, yang kedua mencatat hasil rapat koordinasi, yang ketiga mengurus surat menyurat, dan yang keempat mengetik laporan pertanggungjawaban. Adapun pembagian job desk bagian bendahara, yang pertama untuk memegang seluruh keuangan acara, yang kedua memegang seluruh bukti pemasukan dan pengeluaran acara, yang ketiga menjadi tiketing di hari H. Pembagian job desk divisi acara, yang pertama membuat konsep acara dan rundown acara, yang kedua mengatur jadwal live music, yang ketiga mensosialisasikan konsep acara kepada seluruh divisi, yang keempat menentukan job description divisi secara lebih rinci, yang kelima memonitor job yang telah dilaksanakan setiap divisi, dan yang terakhir berkoordinasi dengan berbagai divisi yang menyangkut bintang tamu atau artis. Pembagian job desk divisi humas. Yang pertama, mendampingi pengisi acara atau event. Yang kedua, berkoordinasi dengan pihak keamanan terkait izin kepolisian. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak acara berkait dengan transportasi pengisi acara. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak publikasi berkait izin spanduk, pajak, tiket, dan lain-lain. Yang kelima, meminta izin pada masyarakat setempat berkait dengan adanya acara. Yang keenam, berkoordinasi dengan sekretaris terkait dengan surat menyurat izin. Dan yang terakhir, berkoordinasi. Selanjutnya, pembagian job desk divisi perlengkapan. Divisi perlengkapan untuk berkoordinasi dengan divisi acara untuk jadwal acara dan peralatan yang dibutuhkan, menyimpan seluruh perlengkapan divisi lain dalam satu tempat yang aman, berkoordinasi dengan divisi dekorasi untuk hal pemasangan, branding, dan yang berhubungan dengan kontrak di area, berkoordinasi dengan divisi lain seperti divisi publikasi untuk masalah keamanan materi publikasi. Dengan konsumsi berkait masalah konsumsi pengisi acara. Pembagian job desk divisi publikasi dan dokumentasi, yang pertama ada
menentukan media publikasi yang diperlukan seperti poster, leaflet, tiket, dan lain-lain, termasuk juga publikasi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan kemudian akan dibuatkan akunnya. Yang kedua, mendokumentasikan seluruh rangkaian acara pada hari H. Yang ketiga, menentukan lokasi publikasi seperti akan di mana diletakkannya setiap spanduk di beberapa titik di Kota Bandung. Yang keempat, memasang publikasi pada radio-radio atau media cetak atau media elektronik lainnya bersama dengan seksi marketing dan dibicarakan mengenai kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, memasang seluruh media publikasi. Kemudian, job desk divisi konsumsi. Yang pertama, berkoordinasi dengan sponsor makanan dan merencanakan konsumsi untuk panitia dan orang yang bersangkutan. Yang kedua, konsumsi untuk kru, satpam, polisi, bahkan tukang parkir yang menjaga. Yang ketiga, menghandle segala macam urusan stand makanan dan minuman untuk kulineran. Ini merupakan susunan kegiatannya. Jadi dari jam 10 sampai jam 10.30 itu akan ada pembukaan yang dibuka oleh live music. Dan yang dari jam 10.30 sampai jam 11 akan ada sambutan dari yang pertama ketua pelaksana event start ini, yang kedua ada sambutan dari wali kota Bandung, yang ketiga ada sambutan dari perwakilan organisasi dan komunitas pemelihara lingkungan hidup atau pecinta lingkungan hidup, dan yang kelima ada sambutan dari instansi pemerintah seperti BLH dan bank sampah. Dari jam 11 sampai jam 16.30 akan dilaksanakan acara start ini. Jadi di acara start ini akan ada pameran, sosialisasi, dan live music serta kulineran. Jadi akan ada beberapa tempat yang dimana akan ada kuliner dan live music berjalan secara saat acara tersebut dimulai, dan pameran tersebut pengunjung dapat berfoto-foto, bervideo, dan kita akan melakukan sosialisasi serta edukasi kepada pengunjung bahwa sampah plastik ini dapat dijadikan barang nilai yang memiliki nilai seni yang tinggi. Dan yang dari jam 16.30 sampai 17 akan ada penutupan yang ditutup oleh ketua pelaksana dan diakhiri oleh live music.